Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan konsep simetris dan pemimpinan, pencerminan dan sistem koordinat. Nah, saya sendiri Yuliana dan rekan saya Revita Oktaviana. Nah, untuk pembahasannya ada konsep simetris. Konsep simetris ada dua, yaitu simetris lipat sama simetri putar. Lalu pengumbinan dan pencerminan dan sistem koordinat. Nah, konsep simetri sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dengan cocok jika dibelah dua. Nah, contohnya ada di situ ada kupu-kupu ya. Garis vertikal tersebut, garis vertikal ke atas tuh yang biru disebut sumbu simetris. Nah, garis yang membagi satu menjadi dua, nah itu yang dinamakan sumbu simetris. Lalu contoh simetris lipat. Nah, simetri lipat pada bangunan datar diartikan sebagai jumlah lipatan yang ada pada bangun datar. Nah, lalu garis yang membagi bangun datar disebut sumbu simetris. Nah, tidak semua bangun datar memiliki sumbu simetris. Nah, ada contohnya seperti jajar genjang itu tidak memiliki sumbu simetris. Lalu trapesium sembarang tidak memiliki simetris, dan siku-siku dia juga tidak memiliki simetris. Nah, yang memiliki simetris lipat yaitu persegi panjang, segitiga sama sisi, terus segitiga sama kaki, lalu belah ketupat, layang-layang, trapesium sama kaki, oval, dan lingkaran. Kalau lingkaran tidak terhingga ya. Nah, untuk persegi contohnya seperti ini. Misalnya aku punya, ini adalah bangun datar persegi panjang. Nah, kita lipat bagian sisinya dengan sama seperti ini. Nah, dia memiliki simetri lipat satu ya. Lalu kita lipat lagi, bisa nggak ya ke sini? Nah, berarti segi bisa lagi nggak dilipat? Nah, berarti persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Lalu contohnya lagi belah ketupat. Nah, kita lipat nih sama. Nah, harus lipatnya sama dan tidak ada yang kelebihan. Lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini, tidak ada kelebihan lagi ya. Berarti belah ketupat memiliki dua simetri putar. Seperti itu contohnya. Lalu ada simetri putar. Nah, simetri putar yaitu suatu bangunan mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat dan bangunan tersebut dapat diputar kurang dari satu putaran penuh. Jadi kita putarnya satu kali putaran penuh. Terus sehingga bayangannya tepat pada bangunan semula. Nah, untuk simetri putar kita buat dulu ruangnya dengan ruang yang sama. Kalau misalnya kita membuat belah ketupat, mau kita cek nih simetri putarnya. Nah, kita bikin dulu ruang simetri putarnya, kita gambar di buku atau di papan tulis, kita gambar, lalu kita tempelkan sebagai objeknya kertas seperti ini. Kita buat belah ketupat. Lalu kita tentukan titiknya nih. Nah, putar satu putaran penuh. Itu ya. Contohnya simetri putar pada bangun datar ada segitiga, persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, oval, lingkaran, jajar genjang, trapesium. Nah, trapesium ya, sama belah ketupat. Nah, sekarang
akan mencontohkannya ya. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ini adalah contoh simetri putar. Kita mulai dari lingkaran. Nah, lingkaran di sini saya sudah buat ininya, tempatnya. Lalu lingkarannya kita taruh di sini. Nah, kita putar terus 90 derajat atau 180 derajat, tetap dia menempati ruang. Berarti simetri putar lingkaran tidak terhingga. Lalu ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini saya sudah menuliskan di bagian sisinya A, B, C, dan D. Nah, bila kita putar belah ketupat 180 derajat, nah, dia menempati ruang yang sama. Lalu kita putar lagi, dia juga masih menempati ruang yang sama. Nah, belah ketupat berarti mempunyai dua simetri putar dengan sudut putar 180 derajat dan 360 derajat. Lalu ada segitiga. Nah, segitiga sama udah dituliskan A, B, dan C. Lalu kita putar 120 derajat. Nah, dia masih memiliki sudut, lalu 140 derajat masih memiliki sudut, lalu 360 derajat masih mengikuti ruangnya. Berarti simetri putar segitiga ada 3 simetri putarnya. Nah, untuk itu yang persegi panjang. Nah, saya kasih dulu ya A, B, C, dan D. Nah, mari kita putar seperti ini. Dia tidak menutup ruangnya. Nah, berarti kita putar seperti ini. Nah, dia baru menutup ruangnya. Lalu kita putar lagi 360 derajat. Nah, dia baru bisa menutup ruangnya. Berarti simetri persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Kan tadi sudah belajar simetri putar. Lalu sekarang kita pengumbinan. Nah, pengumbinan yaitu pengertiannya dari banyaknya daerah segi banyak adalah gabungan antara segi banyak dan daerah di dalamnya. Penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berhimpitan sehingga menutupi bidang secara sempurna. Contohnya seperti ubin yang ada di rumah kita. Nah, itu dia pakai sistem matematika juga. Nah, juga bisa pengumbinan dengan segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Tapi contoh nyata di dunia nyata yaitu lantai rumah kita. Pengumbinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Nah, kita lihat ya ubin kita rape, ada ini rata, enggak misalnya enggak segitiga, terus abis segitiga terus persegi panjang, enggak gitu ya. Ubin kita kan segitiga segi empat itu segi banyak. Nah, contoh pengumbinan kita lihat dari besar ukuran setiap sudut pada segitiga banyak yang beraturan. Nah, menentukan pengumbinan itu kita harus lihat sudut ukurnya. Nah, dari segi banyak beraturan ya. Nah, saya akan jelaskan segi banyak beraturan. Harus perlu memahami besarnya setiap sudut pada segi banyak. Nah, sebelum kita mengubin, kita harus tahu dulu nih seginya. Misalnya kan ini segi 4, kita harus tahu sudutnya ada berapa ya. Nah, sini saya sudah mencatat besaran ukur setiap sudut. Pertama, segi beraturan. Nah, ukuran sudutnya 180 derajat. Besar setiap ukuran sudut 1/3 kali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini nanti kita hitung untuk
menentukan bagaimana cara mengundi satu ruangan seperti itu. Lalu segi 4 beraturan ada 2 kali 10 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, besar ukuran setiap sudutnya 2 kali 4 karena sudutnya ada 4. Ya, sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menentukan suatu ruangan, kita lihat dulu nih sudut dari segi banyak itu. Jadi kalau misalnya mau mengubinkan, mau pakai yang segi 7, kita harus lihat sudutnya, lalu kita hitung bisa nggak ya dalam satu ruangan misalnya 1 meter bisa dipakai berapa segi 7, seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan sama Revita. Terima kasih. Selanjutnya pencerminan. Pencerminan menurut arti geometri adalah menggambar bayangan cermin suatu bangun. Suatu benda akan membentuk bayangan yang sifatnya berkebalikan apabila benda tersebut dicerminkan. Suatu bangunan dapat dicerminkan terhadap garis cermin bentuk bangunan yang sama besar dan saling berhadapan. Pencerminan suatu bangunan datar membentuk bangunan datar lain yang disebut dengan bangun datar bayangan. Sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, objek dan bayangan akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Yang ketiga, tingginya sama. Contohnya, segitiga siku-siku D, E, dan F dicerminkan oleh garis M menghasilkan bangun bernama segitiga siku-siku D, E, F. Pencerminan suatu bangunan menghasilkan bayangan yang tampak sama dengan bangunan tersebut. Berikut sifat-sifat dari pencerminan suatu bangunan. Bayangan hasil pencerminan memiliki ukuran yang sama dengan bangun datar aslinya. Jarak antara benda aslinya dengan garis cermin sama panjangnya dengan jarak antara bayangan hasil pencerminan terhadap garis cermin. Garis titik-titik dari benda aslinya terhadap cermin adalah tegak lurus, begitupun garis titik-titik pada cermin terhadap bayangan. Selanjutnya, sistem koordinat. Sistem koordinat digunakan untuk menentukan posisi atau letak dari sebuah titik pada suatu bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh dua buah garis yang ditarik secara vertikal dan horizontal, di mana titik pusatnya berada di titik 0. Garis horizontal disebut sumbu X, di mana X bernilai positif digambarkan mendatar ke kanan, sedangkan X negatif digambarkan mendatar ke kiri. Sementara itu, garis vertikal disebut dengan sumbu Y, yang di mana sumbu Y positif digambarkan ke atas dan Y negatif digambarkan ke bawah. Koordinat X disebut juga dengan istilah absis dan koordinat Y disebut dengan istilah ordinat. Absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku X dan Y. Pada sistem koordinat, Kartesius dan ordinat merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dari dua suku X dan Y pada sistem koordinat. Saya akan memberikan contoh. Titik A berada posisi 3 ke kiri, ditulis -3 dan 3 ke atas. Dengan demikian, koordinat titik A adalah -3,3 atau A -3,3. Nah, teman-teman udah lihat kan?
contoh sistem koordinat. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.